tahun lalu di mana sentimen dari makroekonomik itu memang kurang baik. Ya, jadi kita tahu bahwa beberapa saham di global, khususnya tech sektor itu juga turun ya. Dan ini berpengaruh terhadap sentimen investasi. Nah, banyak dari startup-startup ini tentunya harus mempersiapkan diri. Ya, jadi sedikit disclosure bahwa dari kami sendiri ini sebetulnya adalah investor dari Stockbit juga misalnya ya, Bibit. Itu memang kami tahu bahwa kondisi di Stockbit dan Bibit ini sangat baik dan juga dari sisi cash flow-nya itu cukup baik. Nah, kenapa dilakukan yang PHK itu sebetulnya adalah business as usual. Ya, jadi umum dilakukan untuk alignment dari strategi bisnis dan juga tentunya mempersiapkan ya dari sentimen ekonomi makro yang mereka mengharapkan runway yang lebih lama agar lebih safe lah istilahnya. Baik, artinya untuk menghadapi sentimen ekonomi makro ini adalah hal yang biasa begitu ya untuk Betul. melakukan PHK sebagai upaya dari penyehatan dari perusahaan dan juga ini sebetulnya business as usual ya Yes. Pak Edward. Tapi Ya. kalau Pak Edward sendiri melihat sebetulnya untuk usaha atau bisnis fintech di tanah air nih seperti apa sih Pak untuk saat ini? Apakah sebetulnya masih akan tetap cukup menarik seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa ini kan sebetulnya era suku bunga tinggi nampaknya masih akan terus berjalan ya. Ini Betul, tentunya betul. akan berdampak juga kepada pendanaan. Ya. Pak Edward sendiri melihatnya seperti apa? Kalau kita generalisasi dari fintech sendiri sebetulnya ada yang bagus, ada yang memang kurang baik. Ya, tergantung dari bisnis model masing-masing. Sebagai contoh ada fintech yang sekarang lagi merger misalnya dengan salah satu bank di Indonesia ya. Dan mereka mendapatkan dana dari Middle East yang sebetulnya menunjukkan bahwa prospek dari fintech di Indonesia ini masih sangat bagus. Ya, jadi kami melihatnya lebih case by case ya, bisnis model mana yang memang lagi diinginkan oleh para investor. Baik, jadi kalau kita bicara mengenai mana yang lebih menarik, memang dilihatnya harus case by case ya. Ya, Jenis betul. bisnis dari fintech itu sendiri seperti apa modelnya, begitu ya, Ya. Pak Edward. Baik, saya ingin ke Pak Chandra. Pak Chandra, menurut Anda sendiri kalau dari sisi modal Ventura, sebetulnya untuk industri atau jenis bisnis begitu ya, bergerak di e-commerce, fintech ini untuk saat ini sebetulnya seperti apa? Apakah masih cukup menarik? Tapi jika kita lihat begitu, untuk saat ini kan PHK massal ini masih terus terjadi. Sebetulnya ada fenomena apa, Pak Chandra? Jadi terima kasih Sinta. Jadi seperti tadi yang juga dikatakan oleh Pak Edward ya, kalau mungkin startup yang dibahas ya hari ini sebenarnya startup yang performanya itu bagus ya. Jadi kita harus bedakan dulu startup yang performanya kurang dengan startup yang performanya bagus. Kalau startup yang performanya kurang ya sudah pasti PHK besar-besaran itu ya harus dilakukan ya, sehingga mengkhawatirkan juga. Tapi untuk startup yang performanya bagus, sebenarnya itu lebih dari bagian dari strategi seperti yang disampaikan oleh Pak Edward. Jadi tergantung dari startupnya. Startup itu pastinya kan sekarang ada shifting ya dari apa yang terjadi di tahun 2020 ke 2021 pada waktu suku bunga itu murah, sekarang suku bunga itu naik. Ya, sekarang itu untuk startup tuntut supaya bisa mencapai revenue dan profitabilitas. Jadi sama seperti perusahaan pada umumnya. Nah, untuk mencapai revenue dan profitabilitas yang baik, makanya perlu diadakan perbaikan atau perubahan strategi. Jadi perubahan strategi itulah yang dilakukan oleh banyak startup pada saat ini, yang dimana sayang sekali apa boleh buat ya, juga akhirnya melibatkan dengan terjadinya PHK. Ya, jadi setelah dari perampingan yang terjadi, saya cukup yakin ya bahwa sebenarnya startup-startupnya itu akan bisa perform lebih baik lagi dan pastinya juga akan bisa justifikasi valuasinya mereka. Sebetulnya untuk di kuartal pertama 2023 ini, kondisi ramai-ramai PHK ini apakah akan segera berakhir atau bahkan sebetulnya masih akan terus berlanjut sampai dengan kuartal kedua di 2023, Pak Chandra? Ya, apa boleh buat ya, sebenarnya kalau lihat dari situasinya, kan tadi seperti saya sampaikan bahwa ada dua jenis startup nih sebenarnya. Satu adalah yang performance-nya mungkin baik, yang satunya yang mungkin tidak baik. Yang tidak baik itu akan terus bermasalah pastinya, karena mungkin sudah terjadi dari tahun 2020, dipertahankan sampai 2021, dan mungkin nanti 2022 dan 2023 ya, baru akhirnya kelihatan impact-nya ke market. Nah, jadi startup yang
performanya kurang baik akan banyak melakukan closure, ya. Kemudian startup yang performanya baik itu tadi kan seperti dijelaskan semuanya sejak tahun lalu ya, sebenarnya sudah dari 2 tahun lalu bahkan sudah mulai melakukan efisiensi supaya bisa perampingan sehingga bisa mencapai unit economics yang lebih baik. Nah, ini tentunya akan terus di-adjust ya, sesuai dengan perkembangan dari situasi ekonomi. Kalau kita lihat dari perkembangan ekonomi sebenarnya untuk Indonesia ini cukup baik ya. Untuk internasional itu yang mungkin bisa tetap menjadi ancaman yaitu Fed kalau terus menaikkan suku bunga. Jadi apabila kalau Fed terus menaikkan suku bunga yang diperkirakan akan terus berlanjut sampai semester 2, tentu saja startup seperti tadi sudah dikatakan oleh Pak Edward akan memastikan supaya cash flow-nya sehat, bisa diperpanjang cash flow-nya. Artinya inilah yang akan membuat perampingan itu akan terus terjadi, cuman tidak akan semasif seperti yang mungkin sudah terjadi di tahun lalu. Jadi tahun ini mungkin ya perampingan kecil-kecilan akan terjadi ya. Ada startup yang tutup tapi ya itu sebenarnya startup yang mungkin performanya sudah tidak baik dari lama. Jadi mungkin tidak perlu juga terlalu di-expose ya. Karena sebenarnya kalau di dunianya investasi kita secara venture capital ya itu masih sangat positif. Masih sangat agresif melakukan pendanaan. Cuman sekarang sangat targeted dan memastikan yaitu startupnya itu bisa punya unit economics yang baik. Baik, jadi kalau menurut kacamata Anda, perampingan kecil-kecilan adalah hal wajar dan proyeksi untuk di tahun 2023 ini kembali lagi mengenai kasus PHK itu tergantung dari performa ya Pak dari startup itu sendiri. Lalu saya ingin ke Pak Edward. Pak Edward tadi kan ada ya informasi mengenai bahwa bibit ini kan sebetulnya kalau secara kondisi keuangan perusahaan boleh dibilang kondisi keuangan perusahaannya sehat begitu Pak. Kalau Anda sendiri dari kacamata modal Ventura, bagaimana melihatnya ketika misalnya perusahaan yang memang artinya kondisi keuangannya baik tapi tetap melakukan PHK, Anda menilainya seperti apa Pak Edward? Penyebabnya sebetulnya seperti ada beberapa tadi yang dijawab juga oleh Pak Chandra terkait dengan runway atau lamanya kita bisa mendanai operasionalnya kita. Nah ini dengan kondisi makro yang terjadi memang ada sentimen kurang baik. Kebanyakan dari startup ini mereka jadi lebih selektif untuk memilih bisnis model mana yang menjadi core, bisnis model mana yang kira-kira mereka harus tinggalkan dahulu sementara dalam kondisi saat ini. Jadi tujuannya satu adalah untuk memperpanjang runway dari startup itu sendiri.